Ini satu-satunya yang ada di, kalau tidak salah di Indonesia, saya yang membuat sistem seperti ini. Jadi tidak menggunakan langsung baling-baling satu di belakang. Kembali lagi di channel Taniling TV dan masih bersama saya Aditya Hadi. Dan hari ini saya tadi sudah dikotak oleh Mas Supriyanto, itu adalah ownernya dari Delta Incubator. Warga Taniling TV yang belum tahu Delta Incubator apa, itu adalah yang membuat kandang ayam modern dan mewah. Yang belum nonton, linknya kita taruh di atas sini ya. Dan juga warga Taniling TV yang baru bergabung, jangan lupa subscribe channel Taniling TV dan juga aktifkan loncengnya. Oh ya, kalian juga bisa subscribe atau follow IG kami itu di taniling.apps, ada di sini. Terus kemudian Twitter kami juga ada di @taniling. Kemudian kalau yang mau join di Facebook, searching aja Taniling. Terus kalau mau lebih lengkap lagi, jangan lupa kunjungi website kami, itu ada di taniling.com. Oke, kita langsung menuju ke Delta Incubator, ketemu dengan Mas Supriyanto. Ayo ikutin saya. Selamat siang Mas Supriyanto. Selamat siang Mas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Walaupun musim pandemi kita juga jaga kesehatan. Siap. Yang penting sehat selalu ya Mas. Amin. Terima kasih, saya sudah dikontak lagi. Katanya ada alat baru nih Mas. Iya, ini saya mengenalkan biasanya memang urutan ternak ayam itu ada inkubator. Nah apa sih inkubator itu? Inkubator itu sebenarnya untuk hatchery, untuk penetasan. Nah inilah seperti ini alat-alatnya. Wah besar sekali. Ini untuk kalau ini untuk ranah memang untuk ayam-ayam jenis ayam konsumsi, kayak untuk industrial lah. Skala besar ya skala Mas. Besar. Dan ini memang mesin ini kan mesin jenis apa ya? Ini mesin setternya. Wah ini untuk skala berapa telur Mas? Ini untuk 5.000 butir. 5.000 butir. Ini jenis tipenya ini setter. Setter itu fungsinya untuk pengeraman, jadi untuk bolak-balik telur. Ini. Jadi nanti dia akan bolak-balik seperti ini telurnya. Oh, biar pemanasannya rata ya? Ya, embrio biar tidak lengket itu seperti ini. Nanti kalau mau masukkan telur, troli ini bisa diluruskan begini. Oh, ini bentuknya troli ya? Ya, jadi troli bisa ini bisa ditarik masukkan keluar ya? masuk. Oh, siap. Nah, biasanya kalau untuk maintenance untuk apa ini kita ambil satu-satu. Untuk ngisinya di sini, ini bisa diambil. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi kalau diisi telur, kalau tidak ada kru yang bantu ngeluarin ini, ya kita ambil satu-satu seperti ini, kita masukkan lagi. Nah, seperti itu. Kalau pakai alat ini tadi nama alatnya apa Mas? Ini namanya setter. Setter ya? Ya, ini setter, jenis setter. Biasanya kalau boleh tahu berapa lama Mas untuk apa proses penetasan? Kalau ayam itu biasanya kan 21 hari proses penetasannya. Tapi di dalam setter ini setelah melewati masa 3 hari atau 4 hari, nanti baru masuk setter ini. Dan sampai sini biasa usia 17 atau 18 hari, nanti dipindah di hatcher. Nanti hatchernya tak tunjukin ada di sana. Di alat satunya lagi ya? Satunya lagi, pendampingnya ini. Jadi memang ini tidak mungkin langsung netes di sini. Ini memang khusus hanya untuk pengeraman.
Jadi memang harus satu paket ya. Iya, kecuali mesin kecil-kecil kita satukan masih enggak apa-apa. Tapi kalau mesin besar-besar begini rekomendasi saya dipisah mesinnya. Ini kalau kebetulan kita sudah selesai di setter, kita mau ngambil telurnya untuk dipindah hatcher. Ini dimatikan dulu untuk tunernya, ini diluruskan dulu posisinya. Posisinya harus diluruskan dulu. Biar tidak ada telur yang jatuh waktu gerak turun nanti. Nah, gini kita matikan untuk tunernya aja. Terus ini kita cabut untuk konektor arus penggeraknya hidroliknya. Ini baru kita tarik. Nah, ini. Wah, mantap. Review dalam. Jadi kalau mau masukin telur itu sebenarnya dikeluarin dulu baru dimasukin ya Mas? Iya, sebaiknya begitu supaya nggak repot. Kalau tadi diambil satu-satu ini repot, agak repot. Agak resiko juga. Agak ya? resiko. Terus nanti kalau mau masukkan lagi ini harus diangkat dikit karena itu ada lantainya. Coba Mas. Nah, ini harus diangkat sedikit. Nah, ya, Mas, harus masuk relnya. Ini harus diangkat ya. Ya. Ini karena biasanya lebih panjang gini, nanti kita balik. Oh, rodanya ya? Iya. Nah, iya. Supaya nanti waktu mau keluar turun gampang. Siap. Terus ini kita kembalikan di sini. Dan ini mesin ini satu-satunya yang menggunakan sistem airflow apa ya namanya ini, airflow kisi atau apa, injektor ya. Ini jadi keluaran angin dari lubang-lubang samping ini. Jadi sangat merata sekali. Kita tidak menggunakan baling-baling besar untuk yang 5.000 ke bawah. Baling-baling besar kita gunakan di atas 10.000. Jadi ini sistemnya kayak penekanan dari atas terus keluar samping sini, setiap sisi ada semua ya Mas? Ada, jadi ini keluar angin, di sini dirasakan keluar angin kencang ini. Itu untuk ngukur ininya ya, apa untuk namanya, menstabilkan ya? Meratakan temperatur lah, nanti sampai di tengah perpaduan gini ditarik kembali ke atas terus. Ini satu-satunya yang ada di, kalau tidak salah di Indonesia, saya yang membuat sistem seperti ini. Jadi tidak menggunakan langsung baling-baling satu di belakang. Karena apa? Kelemahannya itu biasanya kalau baling-baling tunggal, sekali mati mesin langsung total. Kalau ini masih ada toleransi karena ini banyak kipas sebagai alat gerak udaranya. Mati satu belum perlu tidak perlu panik. Kita nunggu penggantian, yang lainnya masih jalan. Masih bisa jalan ya. Jadi kipasnya mati masih bisa beroperasi ya? Iya, ya takutnya kan kalau di daerah jauh dari perkotaan, tengah malam mati mesinnya, kipasnya mati. Itu kalau kipas tunggal risikonya memang tinggi. Siap. Berarti ini satu-satunya ini. Nah, biasanya kan yang rata-rata pakai baling-baling di belakang atau apa. Ini enggak, saya pakainya yang sistem injektor samping. Ampan air atau apa, karena mesin ini menggunakan injektor juga untuk kelembapannya. Tenaganya sudah kompresor, nanti tak tunjukin kompresornya. Jadi memang nggak ada nampan-nampannya ya Mas? Nggak ada, ini bersih ya? Bawah. Jadi kalau sudah panen ada kotoran itu dipel, dibersihkan, baru untuk masukkan telur lagi. Biasanya kalau di skala banyak nggak perlu lantai ini karena bawahnya biasanya langsung lantai keramik itu biasanya. Karena ini kita kan nggak tahu masih dipasang di mana, ya kita kasih lapisan bawah. Dan lantainya khusus ya? Iya. Ini boleh tahu kisaran range-nya, harganya? Satu paket ya? Harus satu paket atau bisa? Enggak, sendiri-sendiri bisa. Siap. Ini kisaran ya antara 25 sampai 30-an lah. Dengan kapasitas 5.000 telur ya?
Setelah ini paketannya apa Mas yang harus alatnya? Setelah ini berarti alat pendampingnya atau hatchernya? Hatchernya ya. Hatchernya, jadi hatcher itu yang masa untuk fertilisasi sama masa penetasan akhir waktu keluar DOC-nya. Siap. Mari kita tunjukin itu apa posisi hatchernya. Alat heaternya ya. Nah, ini yang dinamakan hatcher pendampingnya setter tadi ya. Apa sih hatcher itu? Hatcher itu yang saya terangkan sebelumnya itu di masa-masa telur kritis itu di sini. Jadi 3 hari untuk fertilisasi di sini dan masa akhir menjelang menetas itu di sini. Ini didesain khusus raknya diem. Nah, raknya diem gini. Nah, ini jadi telur tinggal ditumpahin di sini. Ini telur bebas, tidak harus berdiri. Ini bebas tiduran, tidak apa-apa ini. Yang penting jangan sampai nungging. Kalau nungging nanti jadi resiko. Nah, itu suara berdisis itu injektor kelembapannya sudah main. Jadi asal ditaruh aja, yang penting nggak nungging ya telurnya. Iya, nggak nungging. Kan ada itu yang sisi tumpul sama sisi runcingnya. Ya. Sebisa mungkin yang tumpul itu jangan sampai kebalik di bawah gitu. Ini raknya modelnya memang polos, tidak ada penggeraknya nih. Tapi alat yang dampingi ini banyak. Jadi mesin segini sama itu untuk injektor kelembapannya harus menggunakan tenaga kompresor. Nah, kompresornya seperti apa? Ini seperti ini. Nah, ini kompresor. Ini kompresor nekan angin dan dia mainkan di sana untuk kelembapan air tandonnya di sini. Dia baru masuk menginjektor ke dalam. Nah, ini untuk sistem modulnya, perintah dari controller. Ini perintah dari controller pakai kabel ini, dia merintahkan ini membuka tutup ini solenoidnya. Dan suaranya memang kompresor yang direkomendasi kan yang silent, jadi nggak banyak, nggak kebisingannya nggak ada. Nggak terlalu bising. Nggak terlalu bising. Dan ini bisa satu kompresor ini bisa paling enggak bisa 4 mesin ini, pakai bisa 4 mesin. Oh, satu kompresor ini bisa 4 mesin hatcher ini ya? Nah, ini sama itu nanti kan kita gabung untuk pendorongnya. Jadi nggak harus mesin satu, kompresor satu. Cukup satu kompresor aja ya? Satu kompresor, soalnya ini angin yang kita butuhkan kecil ini. Ini untuk mendorong, membuat pengabutan di dalam sebenarnya. Nah, ini kan angin tekanannya yang di sini untuk isi kompresornya. Ya, ini untuk tekanannya dibikin kecil karena dia membutuhkan anginnya kecil. Di dalam itu hanya sekedar untuk membuat kabut sebenarnya. Masuk ke kotak. Nah, masuk ke langsung solenoid, baru dia kapan dia dibutuhkan kan diperintah modul. Otomatis ya. Otomatis. Berarti memang kalau di dalam kelembapannya kurang, dia nyala otomatis. Betul. Jadi kalau kelembapannya kurang, dia langsung membuka solenoid, dia langsung membuat kabut di dalam sini. Sistem pengabutannya hampir sama dengan sistem punya rumah walet. Cuma rumah walet itu butuh kelembapan tinggi. Nah, disitulah alat pengabutnya di situ. Dia berdesis karena ini warna dindingnya putih, gak kelihatan kabutnya. Sebenarnya itu kalau warnanya itu kelihatan kabut kabut naik. Yang di warna orange itu. Orange ini. Kalau dia kan untuk heater. Untuk heater dia di sana untuk pendorong heater, untuk itu ada 1, 2, 3. Ini sama, mesin ini tipe injektor juga, angin dari sini. Ini keluar angin ini, samping-samping dinding ini. Istilahnya injektor ya? Istilahnya injektor, karena kita belum tahu istilahnya yang resminya apa, nggak tahu saya. Itu istilahnya Mas Suprianto. Namanya apa nanti tolong dibetulin kalau yang tahu lah namanya apa. Itu nanti yang tahu di komen aja ya Mas ya. Saya boleh lihat dulu yang itu.
Nah, sekarang terdengar suara alarm, itu tandanya temperaturnya di sini menunjukkan turun dari nilai settingan, jauh dari nilai settingan, alarm akan bunyi. Yang titik Nah, alarm ya. Itu tanda apa, Mas? Kalau temperatur ini down, apa drop? Mungkin karena kita buka ya, Mas? Iya, karena kita buka, jadi panasnya keluar. Oh, jadi nanti kalau umpamanya kelembapannya kurang, ada yang tandanya ya? Terutama ini kan yang vital untuk temperaturnya ini kalau turun jauh kan risikonya tinggi. Harusnya berapa tuh, Mas, kalau kayak gitu, Mas, temperaturnya? Ini kalau tuh hatcher ini 38.0, 38 boleh, 37.8 boleh. Kalau setter beda, setter lebih tinggi nanti settingannya. Kalau untuk hatcher itu yang tinggi kelembapannya, temperaturnya agak rendah. Ya. Karena dia pasca mecah telur kan. Jadi itu untuk exhaust fan. Exhaust fan itu kerjanya kalau kelebihan temperatur dia akan membuang sendiri. Melalui exhaust-nya ya? Exhaust fan ya. Mengapa kita pasang banyak kisi-kisi di samping ini? Ini keperluannya begini. Seandainya dalam satu titik hanya ada celah angin keluar, risikonya sangat fatal. Karena apa? Bila ini penuh dengan media telur, maka dia akan berbenturan angin itu. Makanya kita bentuklah seperti ini. Ini supaya menghindari benturan, titik-titik benturan cepat. Walaupun dia diisi padat, tetap bisa ditembus aliran udara. Mas Supriyanto, lah ini kira-kira untuk berapa telur, Mas? Ini untuk kapasitas 2000. Kapasitas 2000 telur. Kapasitas 2000 telur hatcher. Kapasitas 2000 telur ini bisa diperuntukkan mendampingi mesin setter sampai maksimal 10.000. Oh. Karena biasanya kan peternak kita kadang-kadang netaskan ini berkala. Jadi 4 hari masuk 1000 atau 2000 terus continue gitu. Nah ini makanya ini bisa 1 banding 3 dengan setternya. Karena setternya 5.000 ya. Waktunya kan panjang di setter. Kalau ini singkat di sini. Mas Supriyanto, lah ini alat apa lagi nih, Mas Supriyanto? Ini namanya inkubator atau penetasan. Ini yang saya tunjuk ini tipikalnya yang full spec. Yang full spec itu maksudnya gini, dia pemanasnya pakai elemen, pakai sistem airflow, dan sudah pakai injektor kelembapan dari luar. Nah ini di injektor kelembapan dari luar. Ini namanya, kalau istilahnya mesin tetas itu forset, jenis forset. Nah yang untuk apa ya, untuk jenis karakternya ini biasanya memang dia membutuhkan kestabilan suhu dengan dorongan angin. Berarti itu dari apa, istilahnya apa tadi, teman? Ini untuk kelembapan ini ya? Airnya di sini, jadi ini diinjektor ke dalam. Nanti dalam. Nah itu keluar di situ nanti di terowong itu bila ini ngalami drop. Nah ini sebentar lagi dia akan nyala karena ini mulai menurun angkanya. Dia pasti nanti nginjektor ke dalam. Oh, itu keluarnya bentuknya apa, Mas? Uap gitu? Nah itu nanti keluar kayak, nah itu kayak kabut. Oh. Nah itu keluar kabut. Ya. Nah, kabut halus. Nah ini kan baru dikalibrasi, dicek, tes running. Ini makanya disesuaikan nilai yang di sini sama di sini. Kalau sudah sesuai, tidak ada perbedaan, nanti ini sudah layak untuk pengiriman. Oh, ada pengecekan untuk manualnya juga ya? Harus. Biar tepat ya, Mas ya? Biar tepat, presisinya harus jelas. Ini mudah, ini yang ini sudah pakai sliding gini nih. Ini yang tipenya yang tipe yang full spec. Yang full spec itu dalam konsepnya komplit alatnya. Nah kalau yang menariknya dari ini apa, Mas Supriyanto? Ini sistem ini sudah meliputi temperatur, kelembapan, sudah bisa dioperasionalkan secara settingan di sini, dan pemutar telur.
itu sudah bisa diatur semua. Berarti teknologi canggih ya? Iya, ini yang paling komplitnya peralatannya. Beda dengan yang sebelah sini. Sebelah sini ini tipenya setil air. Iya. Jadi ini tidak perlu nampan air di dalam. Airnya sudah langsung dari luar. Itu untuk ngatur kelembapannya ya? Bisa ditengok dari atas kita. Kalau yang ini bisa ditengok dari atas kondisi telur di dalam. Dan semua mesin sudah dilengkapi untuk landing. Ini untuk landing. Landing itu apanya, Mas? Neropong telur. Jadi telur itu ada embrio atau tidak, berkembang embrionya atau tidak, nanti diteropong telurnya di atas sini, di sini kelihatan. Ya. Nanti. Mantap. Lengkap berarti Ya, ini. lengkap. Ini yang model ini biasanya banyak ukurannya. Ini yang terkecilnya ini. Ini ukuran berapa, Mas Supriyanto? Ini ukuran 60, 40, 30. Yang 60, terkecilnya. 40, 30. Muat berapa telur ya kira? Kalau untuk ayam ini biasa 50 butir, tapi kalau untuk burung banyak. Biasanya ini rata-rata dipakai untuk burung, terus untuk ayam hias gitu, ayam aduan. Jadi memang khusus ya, bukan untuk yang ayam biasa petelur itu aja, Mas ya. Kalau boleh tahu ini kisarannya aja, Mas, harganya berapa, Mas? Ini di ring antara 1.500.000 sampai 2 jutaan. Siap. Terus ini produknya yang full spec. Nah, yang tadi saya katakan forset. Kalau yang sebelah sini ini yang setil air. Yang setil air itu jadi gini. Dalam pengertiannya, setil air itu apa sih? Setil air itu sebenarnya mengandalkan rambatan panas. Jadi tidak ada tekanan angin, tidak ada blower, exhaust atau apa, tidak ada. Dia modelnya kayak simple. Jadi seperti ini. Nah, seperti ini, dan airnya nanti pakainya nampan kayak gini. Ini yang kelas low budgetnya, maksudnya kelas ekonominya. Berarti dia memang menggunakan panas uap air ya? Bukan, panas dari rambatan lampu yang di sana yang kita pasang pemanas lampu itu. Oh, dari itu. Lampu-lampu itu dia merambat ke bawah mengenai telur. Makanya posisi penempatannya harus benar-benar diperhitungkan. Sesuai volume ini butuh berapa lampu, butuh berapa watt itu dihitungkan. Ini yang memang yang ini yang banyak dicari sebenarnya, karena dia satu harganya lebih terjangkau, dan untuk akurasi daya tetasnya juga lumayan bagus juga ini. Bisa dijelaskan cara prosesnya, Mas? Oh ya, ini jadi gini, ini tombol-tombol sama ya hampir yang tadi, cuma ini tidak ada pembacaan kelembapan karena kelembapan pakai manual ini. Manual. Kalau landing sama tetap ada. Terus ini timer untuk pemutar telur yang kayak tadi ada. Nah, ini terus mengapa? Bentar. Majukan dikit. Nah, ini part-partnya yang kita bawakan mau dikirim, ditaruh di sini. Ada rak seperti ini dan ada rak seperti ini. Ini bila telur kebesaran atau ininya nggak muat, ini bisa dilepas, bisa digeser-geser. Terus fungsinya ini telur yang untuk krisis awal dan krisis akhir. Apa sih krisis awal, krisis akhir? Itu krisis awal itu telur selama 3 sampai 4 hari kan tidak boleh diputar-putar, itu ditaruh di sini. Nah, sedangkan di sini sudah ada telur yang berputar, di sini tidak boleh diputar sampai nunggu 3-4 hari embrio sudah jelas di sini, baru dipindah ke rak pemutar. Ini sampai menjelang 3 hari sebelum menetas. Jadi 3 hari sebelum menetas di sini dipindah di sini lagi. Jadi nanti netasnya di sini. Anakan ayam itu di sini, jadi nggak di sini, nggak jatuh atau masuk-masuk celah-celah ini. Siap. Kalau yang bawah? Sama, cuma ini beda ukuran. Ini untuk 100 butir, ini untuk 50 butir. Boleh tahu kisaran ring harganya? Range-nya harga. Ini kisaran harga yang kapasitas 100
itu ring harga 1.500.000 sampai 2 juta. Yang ini kisaran 1 juta sampai 1.500.000. Ini untuk low budget ya Mas ya? Ya, ini untuk low budget. Jadi yang banyak memang peminatnya ini, bahkan yang di luar negeri pun kemarin di Afrika Timur milihnya juga ini karena dia mudah di handling lah gitu. Karena di sana banyak yang juga masih pemula dalam bidang penetasan. Berarti produknya Delta Incubator punyanya Mas Supriyanto itu udah ekspor. Ekspor tapi bukan kita, tapi dari tangan lain yang mengambil terus mereka ekspor. Tapi produknya udah keluar. Jadi dari Afrika Timur, terus Malaysia, Filipina, terus kemana lagi kemarin Taiwan kalau tidak salah, Australia. Cuma bukan saya yang melakukan ekspornya, tapi kerjasama dengan broker lah, eksportir ya. Mantap. Ya baik Mas Supriyanto, ini apa alat hatchernya sangat canggih sekali dan tadi ada alat setter ya? Iya, ada setter, ada hatcher, ada mesin yang untuk rumahan, untuk yang kecil-kecil, untuk yang high teknologi juga tadi ya. Baik warga Taniling TV, itu tadi ngobrol saya dengan Mas Supriyanto dengan alat-alat apa lokal tapi teknologinya udah internasional ya. Ya begitulah. Jadi nanti kalau warga Taniling TV penasaran dengan alat-alatnya Mas Supriyanto itu di Delta Incubator ada YouTube-nya ya Mas ya? Ada. YouTube-nya apa Mas? YouTube-nya Ceting Delta Incubator. Jadi di situ memang saya sediakan untuk apa ya, trayek-trayek mesin atau untuk panduan-panduan setting gitu. Siap. Jadi warga Taniling TV nanti follow juga YouTube-nya Ceting Delta Incubator. Siap. Matur nuwun Mas Supriyanto. Semoga sukses selalu. Amin. Sehat selalu yang paling penting. Amin. Kita gini aja Mas ya. Salam Taniling TV. Bisnis agri tak pernah mati. Monggo bareng Mas Supriyanto. Matur suwun. Ngatos atas Mas. Nggih, matur nuwun.